Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ini apaan sih? Saya bilang ini antibiotik begini. Loh kok antibiotiknya 2 dok? Bisa nggak saya ambil separuh? Terus saya bilang begini, Bu, kenapa ibu nanyanya ke saya yang dokter yang ngasih resep di dalam? Kenapa dokter nggak nanya? Ibu nggak nanya ke dokter yang tadi? Dia kan pasti punya alasan kenapa kasih 2 antibiotik. Kenapa yang dikasihnya antibiotik itu bukan yang lain dan segala macam. Ibu nanyanya ke situ dong. Nah itu pasien yang salah. Karena kenapa? Apapun yang ada di kepala kita, seorang pasien, dia wajib atau dia punya hak untuk nanya ke dokter. Bukan nanya ke dokter lain. Dokter lain tuh nggak bisa nerangin, Franky. Karena dia pasti punya alasan. Mungkin dia sudah kasih antibiotik ini nggak mempan, terus kemudian di kepala dia bilang, dia mesti kombinasi ini dan ini. Udah pasti punya alasan. Jadi jangan nanya ke orang yang salah. Second opinion benar, tapi setelah kamu tanya benar-benar lengkap ke dokter yang pertama. Nah jadi jangan second opinion dulu. Itu salah. Saya kan sekarang itu ngomongkan pasien yang bijak. Jadi pasien yang kritis sama dokter tanya, karena kamu bayar sama dia, kamu punya hak untuk nanya. Kalau dokternya nggak jawab, tinggalin aja dokternya, karena berarti dia salah. Jadi ini saya jadi pengacaranya pasien dok. Dokter pengacara dok. Dokter itu nggak semuanya ramah dok. Nggak salah. Ya kan? Salah. Nggak semuanya ramah. Kadang-kadang ada dokter yang jawabnya ketus. Akhirnya kita udah jadi males nanya. Enggak, kalau yang begitu memang udah jelas saatnya untuk dokternya ditinggal. Nah itu dia. Jadi. Tapi ini topiknya adalah menjadi pasien yang bijak, Franky. Bukan kita nggak nilai dokter. Jadi artinya pasien bijak kita harus menanyakan keseluruhannya sampai kita puas. Kita puas dan ngerti. Karena apa yang kita anggap dokternya salah, belum tentu dia salah. Contohnya tadi saya bilang, dia langsung tiba-tiba MRI, belum tentu dia salah. Enggak, dia belum tentu salah. Kalau alasannya benar seperti tadi, dia tidak salah. Nah, misalnya contoh gini. Saya tuh terkagum-kagum dengan guru-guru saya. Begitu ada pasien baru gitu masuk, pasien datang, cek, dia masuk, dia bilang, saya serviks. Pasien belum ngomong, saya serviks. Tolong cek ronsen atau apa, karena pasien yang lain masih banyak. Dia dari baunya aja dia udah tahu. Tolong cek CT scan, MRI atau apapun gitu. Pasien datang, kaki diabetes, kakinya busuk. Belum ngomong, belum apa, Franky. Periksa gula darah. Apakah dokter itu salah? Tidak. Dia punya alasan. Tapi kan kalau misalnya seperti itu kan bisa nanya, dok kenapa saya mesti periksa lab dulu? Kenapa mesti saya di MRI dulu? Dia pasti punya alasan. Dan itu dokter yang begitu itu dokter yang pinter. Malah kamu bilang itu dokter yang nggak bagus. Bukan, saya nggak bilang dokter nggak bagus, karena tempo hari pengalaman saya tanyakan, cuman diulang lagi. Memang saya perlu melakukan testing dari ujung kaki ke ujung kepala. Itu kan sama dengan perintah pertama. Enggak, belum tentu. Karena ada juga ya, misalnya contoh ya Franky. Makanya saya bilang ini saya ngedebat gini karena apa yang di kepala pasien belum tentu benar. Misalnya contoh, seorang kanker, dia diperiksa MRI seluruh tubuh misalnya. Perkembangan seperti ini. Tapi dokternya punya perkiraan 3 bulan lagi harus dicek ulang. Jadi makanya waktu 3 bulan datang langsung disuruh MRI lagi. Barang yang sama. Dokter punya alasan, tapi kalau kamu nggak nanya kan kamu jadinya salah sangka. Itu loh, maksudnya saya, kalau jadi pasien, mau ya nanyanya ke dokter itu, tanya lagi, karena setiap dokter pasti punya alasan. Kalau dia alasannya nggak masuk di akal, nah barulah kamu ngejas. Berarti saya udah sampai kesimpulan saya yang dokternya. Nah, kamu lompat, itu namanya skip conclusion. Kamu skip, karena kamu udah nggak mendapatkan kepuasan dari jawaban dokternya. Memang dokter bukan pemuas pasien, Iya. Nggak, karena ya dokter kan bilang harus sampai puas gitu. Nah, nggak sampai puas ya udah. Saya jadi orang selalu berdamai. Jadi pengennya damai aja udah sama si dokternya. Oh, saya tanyakan begini, jawabannya dia sama. Ya udah kita cari second opinion. Ternyata dokter yang lain
menyuruh saya yang berbeda, nggak sampai ujung ke ujung kaki. Dia cukup dari kepala sampai ke sini kalau nggak salah ya. Iya. Tapi itu Saya juga lupa. bukan alasan menyatakan Oh, yang kedua. sampai tulang ekor. Enggak, tapi itu juga bukan menjadi alasan kenapa dokter yang kedua lebih benar, Frankie. Karena dokter yang pertama itu yang tahu sejarah kamu dari awal sampai akhir. Enggak, ini dua dokter baru. Dua dokter baru. Yang kedua, saya tanyakan, memang cukup sampai tulang ekor? Iya, kalau memang saraf-sarafnya saja untuk sesuai dengan yang tadi kamu ceritain, itu cukup sampai di tulang ekor aja, katanya. Oh, sampai batas apa? Tulang ekor sih udah betul. Ya udah, lebih masuk akal saya pikir. Yang saya kerjain yang kedua. Gitu. Jadi ini dua dokter baru sih. Kalau dokternya sudah lama, saya telan aja dok apa yang dia ngomongin karena dia udah tahu kan. Ini dua dokter baru. Nggak, sebenarnya walaupun dokter lama, kamu punya hak untuk nanya. Itu loh yang nggak pernah ditanyakan oleh pasien. Pasiennya itu kurang kritis, Frankie. Ya. Nah, sekarang oke. Artinya di luar daripada pemilihan dokternya, si pasien yang bijak tadi, dia harus juga sebagai pasien yang cukup kritis. Iya, dan jangan kemudian pertanyaan yang ada di kepala ini ditanya ke dokter lain yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Itu yang paling sering. Dia tanyanya ke dokter lain yang apalagi spesialisnya beda nih. Yang menangani dia nih dokter onkologi, dokter kanker. Ditanyanya ke saudaranya yang dokter umum. Atau dokter penyakit dalam. Ya, itu nanyanya salah, Frankie. Itu yang menyebalkan buat saya, dok. Misalkan saya kasih instruksi sama si Rika, tolong kamu kerjakan kayak gini-gini. Dia nggak ngerti, nanyanya sama si Septi, bukan nanya lagi ke saya. Nah, ya itu. Itu kan yang repot, nyebelin banget kan. Itu sebenarnya permasalahan dengan dokter pasien di situ, Frankie. Jadi ya saya mau ngajarkan ke pasien nih, teman-teman nih yang dengerin ya. Kalau jadi pasien, jadilah pasien yang bijak. Artinya kalau ada pertanyaan, tanyalah ke orangnya, ke dokternya. Kalau dokternya nggak mau melayani, itu berarti dia dokter yang kurang baik, pindah aja nantinya. Tapi kamunya sendiri harus nanya. Jangan sampai ada pertanyaan dibiarkan gantung sini dan kemudian ditanya ke orang yang tidak tepat di luar. Karena orang yang di luar itu tidak akan tahu kenapa dokter ini kasih obat A, kenapa dilakukan pemeriksaan A atau B atau C. Yang tahu cuma dia, tanyanya ke dia. Termasuk misalnya, begitu setelah selesai dokter kasih resep atau kasih obat. Pasien itu harus kritis juga soal itu. Sekarang contoh dikasih resep. Nih kata dokter ini obatnya ada 3, yang ini dimakan setelah makan, nih dia makan sebelum makan, yang ini begini-begini. Nanti kalau obatnya ini stop ya, kalau udah gejalanya udah nggak ada misalnya. Terus apa yang kamu lakukan kalau kamu udah seperti itu? Dia udah kasih itu. Saya beli sih. Langsung beli. Salah lagi dok. Salah. Kenapa? Kalau kayak begituan jadi pasien tanya dong, dok ini obatnya apa aja sih dok? Yang pertama apa? Ini antibiotik. Kenapa dok dikasih antibiotik? Karena kamu infeksi. Kenapa antibiotiknya yang ini? Ya karena kamu kumannya diperkirakan kebanyakan ini, makanya kasih obat yang ini. Gitu loh. Ini kenapa dok harus setelah makan? Boleh nggak kalau saya Itu dokter suka? nggak tersinggung ya kita tanya kayak gitu? Enggak lah. Nggak boleh tersinggung. Itu hak pasien. Oke. Karena gini, misalnya contoh, sebab kecil lah, 3 kali sehari. Kamu pada hari itu lagi mau misalnya puasa Senin Kemis, nggak bisa makan 3 kali, makan 2 kali. Kan kamu mesti nanya dong. Kan itu situasinya kamu. Dok, besok nih saya nih Senin Kemis nih saya puasa, jadi saya cuma boleh makan 2 kali. Boleh nggak makan 2 kali dok? Atau dirapel. Boleh nggak saya makan ini, tapi yang ini kan setelah makan, karena saya puasa saya langsung makan itu perut kosong, boleh nggak? Nah, ada banyak hal yang bisa ditanya dari situ, termasuk misalnya contoh, dok, saya nyetir sendiri ke kantor nih, di antara obat ini ada nggak yang bikin ngantuk, yang bisa bikin bahaya saya, gitu loh. Nah, kalau itu biasanya saya tanya, kalau yang itu, tapi kalau saya tanya ini obat apa, saya nggak tanya. Harus ditanya. Karena termasuk misalnya obat ini kalau misalnya gejala saya udah stop, boleh nggak saya stopin? So ada beberapa obat yang harus dihabisin. Dan itu kalau dokter dia kadang-kadang dia gak ngasih tahu, nanya sampai kamu jelas benar gitu loh. So kalau misalnya obatnya mestinya 5 hari, kamu makan 3 hari, ada masalah. Tapi biasanya nantinya. kalau saya ke dokter tuh, yang obat yang masih dihabisin dia bilang tuh, yang ini dimakan sampai habis ya. Ya. Gitu. Tapi kalau dia nggak bilang, ditanya. Supaya nggak ada kesalahan. Nah kalau kamu nggak nanya,
Kamu makan terus, padahal itu cuma boleh cuma perlu 1 hari segala macam. Kalau kenapa-napa kan dokter lagi disalahin. Jadi harus jelas, Frankie. Termasuk misalnya pemeriksaan laboratorium. Kamu periksa gini-gini, kamu kan mesti nanya, dok itu periksanya tuh harus puasa nggak dok? Ya dong, harus puasa nggak dok? Gini. Nah itu kamu harus nanya. Jadi artinya di pasien tuh masih kritis. Atau misalnya disuruh ronsen. Kan nggak bilang, dok saya kemarin baru ronsen 2 minggu yang lalu, nggak apa-apa nih dok, ronsen lagi, nggak ada masalah dok. Kan boleh ditanya. Ronsen itu berapa lama sekali sih jedanya dok ya? Kan itu kan ronsen cukup bahaya kan, sinar X kan. Semua ada bahayanya, ada kontraindikasi. Nanti one day kita akan undang nanti dokter. Tapi pada prinsipnya sekitar 6 bulanan, Frankie. Tapi kalau emang benar-benar perlu, beberapa nggak lama pun dia harus diperiksa kalau emang harus. Ada situasi-situasi tertentu, jadi itu nggak bisa dijawab secara umum begitu loh. Jadi udah nambah satu lagi dok ya, tanya rekomendasi temen, pilih dokter yang istilahnya kita anggap teliti, dan kita harus proaktif bertanya dan minta kejelasan sampai jelas benar. Jangan tanya ke dokter yang lain gitu loh. Ya kayak tadi dok, si Rika misalnya, Rika tolong bikinin ini, dia nggak ngerti, bukannya nanya balik ke saya, nanya sama orang lain. Ya jelas dia nanyanya pasti salah hasilnya kan, orang di otak saya beda sama yang di otak orang itu kan. Nah iya, dan habis begitu kalau salah begitu kemudian disalahin. Oh Frankie sih operator loh, itu yang terjadi loh. Pasiennya dia yang nggak nanya, dia tanya ke orang lain, kemudian nyalain dokternya. Saya mah nggak pernah disalahin dok. Enggak, dokternya nggak disalahin dia. Enggak, dokternya disalahin, Frankie. Padahal si pasiennya nggak nanya. Nah, kalau misalnya ada alternatif, nah misalnya contoh ya, setelah diobatin, ini makan obat ini, tapi nanti setelah itu, nanti kalau misalnya itu balik lagi, nah waktu balik lagi, dia bilang, wah kayak gini, kayak kamu harus dioperasi nih, nggak ada alternatif lain dok. Ada sih begini, terus kan kamu masalah operasi kan nggak sesuai dengan kamu, dia udah terangin kenapa harus dioperasi begini, kamu kemudian, kamu bilang, ya nanti saya pikir-pikir dulu dok. Nah disitulah baru second opinion. Jadi second opinion ke dokter lain baru sah kalau kamu sudah mendapatkan keterangan yang lengkap, diagnosisnya, terapinya begini. Dia bilang harus operasi, tapi ada beberapa kemungkinan lain. Dia bilang jadi yang terbaik mana dok? Operasi. Ini karena menyangkut kamu punya hak untuk, bahkan kamu bisa bilang ke dokter, dok boleh nggak bisa minta second opinion? Dia bilang boleh. Dokter bisa nggak bikin surat pengantar? Boleh. Atau lab-labnya itu di copy supaya ditanya ke dokter lain. Berarti dalam kasus saya tadi dok, saya perlu third opinion. Karena yang pertama tuh dokternya, mohon maaf ya, saya anggap betein saya nggak mau nanya banyak, saya tinggalin. Yang kedua, lebih bisa ngejelasin saya. Harusnya ada third opinion yang untuk komparasi yang ini ya dok ya. Nah soalnya ini kan apa saya bilang, itu adalah hak pasien. Kalau misalnya dia mau second opinion, misalnya contoh, dok kayaknya saya mau second opinionnya ke Singapura, bisa nggak dokter tolong bikin surat pengantar supaya saya bisa bawa ke sana? Dokternya tidak boleh menolak untuk memberikan data. Datanya itu mulai dari anamnesisnya seperti apa, pemeriksaan fisiknya, labnya apa semua, termasuk ronsen, CT scan segala macam, dikasih ke pasien, dia bawa ke sana sehingga di sana kemudian ngecek. Itu boleh kita minta? Bukan boleh, itu hak pasien. Hak itu artinya itu dia kan, bisa minta. Itu kan rekam medis ya dok ya? Bukan rekam medis? Bukan, apa itu? Namanya itu resume medis. Resume medis, sorry ya. Jadi resume itu ringkasan. Nah kalau dibikin rekam medis tuh bisa segepok begini Frankie. Kita minta resume medis boleh? Resume medis boleh, hak pasien, ditulis dalam bahasa Inggris. Okay. Hak pasien, dan dokter nggak boleh nolak. Jadi nggak ada alasan. Cuma ada beberapa tuh yang gitu, dokternya malah marah. Salah itu, karena itu hak pasien. Tertulis dalam undang-undang lagi. Itu yang perlu tahu tuh, karena ya ada kejadian juga. Nah, kita minta resume pasiennya nggak mau dikasih sama dia. Oke, tapi bukan begitu masalahnya. Ada banyak pasien yang suka error, yang dia minta rekam medis. Bukan, kita minta yang gejala kita tadi. Kenyataannya yang minta rekam medis. Bahkan ada orang yang bawa pengacara, saya minta rekam medis. Minta katanya dia bawa undang-undang bahkan. Ini di undang-undang dibilang
Isi rekam medis adalah hak pasien. Berkas rekam medis milik rumah sakit. Mana rekam medisnya? Begitu rekam medis ada, di foto. Boleh nggak? Foto. Pakai HP. Ini bolehnya secara undang-undang maksudnya dokter? Bukan, secara logikanya kamu lah. Kalau cuma di foto ya boleh aja dok. Tidak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa dok? Karena dokter akan tulis jujur di situ. Misalnya kalau orang gila, orang psikiatri. Enggak, yang foto siapanya? Pasiennya Pasien atau sendiri, pengacaranya. kan? Iya, nggak boleh. Dia boleh tahu isinya. Dia tanya ke dokter, dok, sebenarnya rekam medisnya gini, boleh diisi, boleh ditunjukkan segala macam. Tapi kalau foto nggak. Karena kenapa? Misalnya pasien nggak usah pasien psikiatri. Pasien apa? Pasien biasa ditanya-tanya, dokternya bilang, ini pasiennya bohong nih. Dia bilang, pasiennya ini tampak berpura-pura. Dia itu punya kelainan gila atau apa segala macam apapun tentang pasien itu ditulis loh sama dia, sama dokternya. Dan itu bukan hak pasien untuk melihat, itu penilaian dokter. Dokter itu kalau dia nanya pasiennya, dok saya sakitnya apa, itu semua isi rekam medis bisa dikasih tahu pasien. Dia mau lihat oke. Tapi kalau di foto enggak, karena itu tidak bisa. Cuman 2 institusi yang bisa minta rekam medis secara bentuk rekam medis, di foto segala macam. Polisi dengan daya paksa itu penyidik, yang kedua hakim. Di luar itu tidak. Mohon maaf. Isinya memang harus dikasih tahu ke itunya, ke pasien. Kalau dia mau lihat silakan lihat, tapi kalau foto tidak, karena itu adalah untuk pencarian bukti. Tapi kalau resume medis yang tadi resume medis harus boleh ya kita minta ya. Harus dikasih. Malah harus. Itu. Kalau dia keluar dari rumah sakit itu harus diberikan resume medis. Kalau dia mau second opinion ke luar negeri, harus dibikin resume medis yang lebih lengkap untuk di dokter di luar negeri. Yang pernah ditanyain apa, jawabannya apa gitu ya. Ya. Jadi itu loh, kita mesti meluruskan itu karena kalau enggak jangan salah minta lah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ada orang nih, mungkin dia pernah pengalaman dengan rumah sakit apa-apa dia datang ke situ, terpaksa ya dia datang ke situ. Tapi curiga, belum awal dia udah mulai dia videoin. Lagi dioperasi kan kadang-kadang bisa ngintip tuh, di videoin. Dokternya lagi ngejahit di UGD, di videoin atau di foto, boleh nggak? Saya nggak ngejawab boleh atau enggaknya dulu dok. Sebelum itu saya akan kasih pendapat saya dulu. Kalau kita udah curiga sama rumah sakit itu sih nggak usah datang ke situ dok. Itu ngapain dia. Istilahnya kayak gitu, curigaan sama tempat yang tapi kita yang terjadi yakin. adalah pasiennya sudah setengah nggak percaya gitu, dia tetap datang situ, dia foto-foto. Ngapain? Tujuannya apa gitu kan? Supaya ada bukti. Kalau nggak salah kenapa takut katanya? Itu alasannya mereka. Boleh apa enggak? Sekarang enggak. Secara saya belain dokter sekarang nih dok. Tadi kan saya belain pasien. Kalau kamu nggak yakin sama dokter-dokter di sini, sebaiknya jangan di sini. Karena apa? Biasanya itu masalah sembuh atau nggak sembuh tergantung dari sini kita, sugesti kita dok. Oke, sekarang gini. Dokter jadi pasien dok? Ya. Enggak, bukan. Saya mau tanya secara ini. Pasien datang ke rumah sakit, boleh nggak dokter nolak pasien? Nggak boleh. Itu kamu nolak pasien. Kalau kamu nggak percaya, jangan berobat di sini. Itu kamu nolak pasien. Ya kan kita nggak bilang nolak. Kita nggak bilang nolak. Kita bilang kalau misalnya nggak percaya di sini, mungkin bisa ke tempat lain. Nggak nolak. Kalau nolak, saya nggak mau sama kamu. Kan itu kan kita kasih opsi. Nggak, kalau saya ini ngomong nih secara hukum ya. Pasien berobat ke dokter atau ke rumah sakit, dia itu melakukan perjanjian perdata. Bisa nggak saya bikin perjanjian perdata jual beli rumah? Kamu bilang ini rumahnya harganya 1 miliar, saya bilang enggak, saya 800 juta gitu. Kita belum sepakat terus kemudian bikin perjanjian jual beli, ada nggak? Ini nggak bisa lah dok. Nah, hubungan dokter pasien itu adalah hubungan perdata, di mana yang paling penting di situ ada sepakat, ada kesepakatan. Pasien datang mau berobat ke dokter, dokter sepakat mau ngobatin pasien, barulah ada perjanjian. Jadi artinya rumah sakit punya hak untuk menolak pasien. Kalau pasien itu misalnya dalam sejarahnya pernah berobat di situ, kemudian kagak bayar, kabur. Dia datang situ, rumah sakit bilang, oh kabur dulu punya sejarah seperti itu, kita nggak mau obatin kamu. Dia pernah menggugat rumah sakit misalnya. Atau dia dari awal dia bilang, saya tidak percaya begini, punya hak untuk nolak.
Cuman pada satu kondisi, ini undang-undang ya, dia rumah sakit nggak boleh nolak. Kalau gawat darurat, Frankie. Gawat darurat, tidak ada satu dokter pun atau rumah sakit yang boleh menolak pasien. Kondisi gawat daruratnya harus ditolong. Setelah selesai, baru pasiennya boleh disuruh pindah ke tempat lain. Jadi artinya punya hak. Saya pernah ada berapa kali bilang, dok, saya gak suka sama dia tuh orangnya begini, rese bener gini. Punya hak nggak nolak gawat darurat nggak? Nggak. Kalau nggak gawat darurat bisa bilang, saya tidak bersedia merawat ibu silakan pilih dokter lain. Bisa, boleh. Ya tapi argumentasi saya benar kan, kalau dia nggak percaya sama rumah sakit sini, ngapain dia ke situ? Ya makanya di awal tadi kan kita bilang, hubungan dokter pasien itu adalah hubungan kepercayaan. Yang saking kuatnya, bahkan kalau kamu nggak terlalu penting banget, dokter lagi cuti pun kamu mau bersedia nunggu. Kalau kamu nggak percaya, jangan berobat ke situ. Tapi ngomong-ngomong masalah sepakat, dok, ini untuk orang dari daerah Pasar Baru zaman tahun 80-an kali, dok ya. Ada nama sepakat itu bakmi sepakat. Sekarang tinggal bakmi Sunyuk, bakmi Gang Kleci, bakmi Abun yang ngetop. Enak? Apa enaknya? Bakmi sepakat enak, itu dulu saingan. Ada nih ya, saya ngomong agak jauh nih. Zaman dulu yang ngetop tuh bakmi Abun, belum ada bakmi Gang Kelinci nih. Bakmi Sunyuk, bakmi Mido, bakmi sepakat. Itu yang bukan daerah operasi saya tuh. Tahu. Mido sama sepakat saya nggak ketemu lagi sekarang. Tapi Sunyuk sama Abun masih ada. Itu dua bakmi favorit. Kalau saya suka perginya ke KW-nya, Frank. Di mana, dok? Gang Kelinci. Oh enggak, kalau saya tetap pencinta Abun. Oke, dok, jadi si pasien tadi dia tidak boleh ditolak kalau dia dalam keadaan kondisi darurat. Ya. Tapi kalau dia pernah ada rekor yang kurang bagus, maka dia boleh ditolak. Boleh ditolak. Termasuk tadi kalau misalkan dia terus kemudian dengan penuh kecurigaan, ya termasuk boleh ditolak. Boleh ditolak. Karena kalau saya bilang begini, kalau saya ajarin ke dokter-dokter ya, kalau orang gitu bilang gini, saya ini dokter ini memerlukan kepercayaan, karena kalau kamu percaya tuh 50% kamu kemungkinan sembuh. Tapi kalau nggak percaya, nggak akan sembuh. Itu ada efek placebo namanya, Frank. Ya itu dia. Jadi saya bilang otak kita udah ngebentuk kita akan sembuh sama dia. Iya. Ya kan? Kalau kita udah nggak punya kepercayaan sama dokter ini, aduh, mau diobatin gimana juga tetap nggak sembuh. Kadang-kadang nih, dok, ini pengalaman pribadi saya nih, dok ya. Penyakit saya hilang sendiri begitu ketemu dokternya. Oh iya. Bukan itu penyakit tuh subjektif ya. Orang demam aja bisa langsung demamnya adem begitu ngeliat dokternya, Franky. Makanya dari awal tadi saya bilang, kalau kamu ketemu offline sama dokternya, apapun online juga, muka dokternya itu juga pengaruh, Franky. Kalau dokternya kelihatannya mukanya acak-acakan, kelihatannya wah pokoknya serem gitu, kamu belum tentu percaya sama dia loh. Percaya karena itu soal penampilan muka sama penampilan dia sebagai ini. Kalau dokternya misalnya pakai baju dokter, tapi baju dokternya lusuh, itu ngurangin kamu punya kepercayaan loh. Mungkin ya. Iya. Dan kemudian tata bicaranya segala macam. Yang kedua lebih ini ya, tata bicara. Kalau baju kalau baju itu urusannya beda, dok. Baju seragam dokter itu urusannya beda. Sama ke honor dokternya itu urusannya, dok. Makin keren baju dokternya, makin mahal. Oh, enggak, jangan salah gitu. Kadang-kadang dokternya terpaksa, Franky. Saya pernah ya praktek di satu tempat yang pengunjungnya itu semua kebanyakan manajer ke atas. Mereka datang ke klinik itu pakai dasi, pakai segala macam. Ya otomatis kita juga dokternya harus lebih rapi dong. Tapi betul kan, dok? Ya, iya. Honornya mahal kan di situ? Iya. Wah, iya. Enggak, tapi kalau dokternya nggak menyesuaikan, Franky, dokternya akan dianggap remeh sama pasiennya. Oh ya pasti, karena mereka akan berpikir ini kayaknya levelnya beda. Dan satu nih ya, ini bagian terakhir. Kalau misalnya obat nih, obat kadang-kadang sekarang ini kan sekarang eranya era internet ya. Kadang-kadang pasien tuh jadi pasien, kalau pasien yang bijak itu jangan so tahu deh. Jangan tahu dalam arti kata gini, belum punya penyakit, udah langsung dia Google,
Wah, kayaknya saya GERD nih. Hmm. Kayaknya saya nih jantung nih. Begitu datang ke dokter, malah dokter yang diceramahin sama dia. Nah. Begitu dikasih obat, ini dok, ini obatnya berapa dok harganya dok? Oh jangan kasih obat murahan begitu dong, kasih yang lebih mahal. Ya boleh ditanya sebenarnya, tetapi nggak usah ngajarin seperti itu, apalagi mendiagnosis sendiri. Biarkan dokternya ngomong, kalau dia dokternya udah ngomong baru di debat, dok yang saya baca ini benar nggak sih dok gitu Ya, loh. kalau udah sampai kayak gitu ngapain dia ke dokter dok? Loh enggak, banyak yang begitu Franky. Ada. Datang ke Banyak dokter dia udah diagnosis. Dok, saya bipolar dok. Bagus Mau kan? obat lithium dok. Dia ngomong gitu, dokter tuh bingung. Gua nanya belum. Nah, itu udah berfungsi, udah menunjukkan bahwa dia bipolar dong. Enggak, tapi bukan itu. Kadang-kadang dia udah minum obat dulu, Frank. Tapi saya punya pengalaman beda lagi. Saya tuh paling nggak suka ke dokter kalau nggak kepaksa. Janganlah. Ini rezekinya tetap ada dok, tapi rezekinya buat teman. Dokter kesian lo, sekolahnya lama, Frank. Rezekinya buat teman yang dokter. Jadi biasanya saya ada satu pemikiran ya yang kurang nggak, mungkin kurang bijak kali ya. Pertama adalah saya tuh malas ke dokter karena ya ada beberapa pikiran yang dengan kondisi sekarang tuh mungkin saya nggak ngomongin, tapi istilahnya lebih saya berpikirnya gini, daripada saya ke dokter, saya mendingan tanya ke teman saya yang dokter. Dia kan seorang dokter juga, Ya. cuman dia tidak langsung mendiagnosa secara itu, tapi saya dianamnesis juga sama dia. Kesimpulannya dia kira-kira penyakitnya apa. Oke, ini kalau kayak gini sih kemungkinan lu sakit ini, tapi lu mesti periksa lab dulu. Otak saya seperti biasa, saya meng-skip itu. Saya bilang apa sama teman saya itu, wah, udah nggak usah, kalau obat sakitnya seperti ini, obatnya apa? Ya obatnya ini. Ya udah saya beli obatnya aja. Nggak boleh, nanti mesti cek lab dulu katanya. Tapi dengan bandelnya saya beli obatnya, saya minum. Argumentasi saya adalah kalau benar itu sakitnya, kan sembuh. Kalau nggak sembuh, berarti kan salah. Tanya lagi. Tapi Itu ada benernya atau semuanya nggak bener? salah. 100% salah. Iya, karena kenapa? Seorang dokter yang cuman dia teman kita tanya, dia anamnesisnya tidak akan lengkap. Dia menduga tanpa periksa fisik, tanpa periksa. Itu kemungkinan salahnya juga ada. Dan kemudian dia diagnosisnya kan artinya ya in between lah, belum tentu benar kan? Kamu makan obat dan kamu yang jelas salahnya itu adalah justru di situ. Pada saat ini belum pasti kamu makan obat, padahal obat itu adalah racun. Konsepnya kedokteran, obat itu adalah racun. Racun yang sebenarnya diberikan pada seseorang karena dia diduga mempunyai efek yang bagus, positif. Tapi dia punya juga efek samping dan lain-lain. Nah, pada saat tidak ada kepastian begitu, kamu minum obat berarti kamu sebenarnya minum racun. Apalagi kalau kemudian ternyata dia bukan itu obatnya. Efek sampingnya tetap kamu ada. Dan Racun, itu tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Racun di tangan kiri, dok. Tapi, nah, ini saya coba. Salahnya di situ, jangan diikutin. Saya hari cuma ini- bilangnya jangan diikutin. Hari ini Franky. saya mencoba mendebat Dokter Jaya. Kalau kita mendiagnosis hasil dari teman, apa bedanya kita dengan dokter yang online, dok? Kan dia nggak teliti juga. Dokter online itu hanya untuk penyakit-penyakit yang ringan, Franky. Yang nggak usah pemeriksaan fisik lengkap. Misalnya, cuman batuk pilek, anget-anget sedikit gitu-gitu. Jadi kalau begitu udah berat, dia nggak boleh dokter itu melakukan pengobatan dengan online. Dia tetap harus diperiksa secara fisik. Artinya, kita jangan ke dokter yang sifatnya penyakit kita, nggak cukup dokter online itu, dokter. Biasanya kalau di online tuh cuman penyakit-penyakit ringan yang kemudian makan obat 2-3 hari sembuh. Kalau yang udah 2-3 hari nggak sembuh udah harus ke dokter offline. Gitu. Jadi dokter tahu kan racun di tangan kiri, dok? Ya. Siapa, dok? Hah? Penyanyi ya? Ya nggak tahu penyanyi siapa. Ari Wibowo, dok. Oke, jadi saya sih kadang-kadang seperti itu. Jadi saya juga nanyain ke teman saya, bukan penyakit yang berat-berat. Kalau penyakit yang berat, kayak tadi saya bilang, saya pasti offline.
Ya kenapa? Kalau yang online psikologi lagi dok. Nah kalau yang online itu saya pakai untuk kemudahan dan kecepatan sama praktis lah dok ya. Tapi kalau yang berat-berat saya nggak mau ke dokter online karena istilahnya kita perlu yang lebih komprehensif kan penilaiannya dok ya. Tapi yang salah satu hal yang saya mau bilang ini ya, jangan apa-apa tiba-tiba harus lompat ke dokter spesialis. Kadang-kadang nggak perlu, Frankie. Makanya itu ada namanya sisi merujukan. Dokter umum itu adalah dokter yang memang mengetahui kedokteran secara umum, tapi mengetahui semua, mestinya ya. Jadi artinya kalau sakit, pergilah ke dokter umum. Dalam hal ke rumah sakit, pergilah ke UGD atau ke poliklinik dokter umum. Nanti kalau setelah diperiksa sama dokter itu seperti kayak saringan pertama. Kalau dia merasa, oh kayaknya ngarahnya ke yang lebih spesialis, baru akan dirujuk sama dia. Jadi jangan langsung lompat ke dokter spesialis, karena itu tidak ada gunanya juga. Kadang-kadang hanya dengan dokter umum aja udah selesai. Dan dokter umum tuh bisa tahu arahnya ke sana, ke sana, ke sana. So begini, ada satu hal ya yang barangkali pasien tidak tahu. Kadang-kadang dokter kalau udah terlalu spesialistik, dia nggak mikir yang lain, Frankie. Saya pernah dulu dapat pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Ada seorang yang TBC di salah satu rumah pendidikan, diobatin TBC-nya kemudian meninggal, Frankie. Meninggalnya kenapa? Karena gula darahnya ketinggian. Padahal, terus dokternya kalau ditanya, oh kok waktu itu kamu nggak ngecek? Saya cuma fokusnya pada TBC-nya, dia bilang. Karena dia cuma dokter paru. Nah padahal kan sebenarnya kalau dia kayak gituan, dia mestinya tetap harus ngecek gula darah kan. Kalau gula darah tinggi, dikirim ke dokter penyakit dalam. Nah itulah salahnya kadang-kadang kalau kita salah pergi ke dokter yang salah. Dan dokternya nggak teliti juga nih dok ya. Tapi kalau ke dokter umum itu nggak akan terjadi, Frankie. Karena dokter bagaimanapun juga biasanya nih dok, kalau saya ke dokter, ditanya, ada punya alergi nggak? Belum beli, saya bilang dok. Ada diabetes, ada penyakit lain, ada alergi. Enggak, tapi itu masih mending, Frankie. Ada yang juga marah-marah, Frankie. Datang nggak dokter? Oh, udah ada masih macam-macam. Terus dia bilang, Bapak punya gula. Langsung dia tinggalin dokter, dia gebrak meja, tinggalin. Dia ngomong sama temannya, tuh dokter gila ya. Urusan rumah tangga ditanya-tanya. Saya punya gula, punya beras, apa sih suka saya ya katanya. Iya. Ya, jadi itu makanya. Jadi saya bilang ini kadang-kadang ya, saya setuju dengan dokter Jaya punya saran ya. Cari dokter, jangan cari dokter yang rame karena kita nggak beli makanan ya dok ya. Kalau beli makanan kayak tadi cocok-cocokan sama kokinya kan, kokinya enak, ganti koki nggak mau, gitu. Makanya daripada kita ke restoran yang sifatnya spesifik, udah kita ke restoran atau tempat makan yang cepat saja dok, akhirnya dok. Semuanya sama, udah standar, di mana aja sama. Ya termasuk itu. Saya kalau ke Taiwan nggak bisa makan makanan Taiwan karena terlalu rempah-rempahnya, bawa obat kan. Bawa obat. Saya akhirnya makannya cuma ke McD. Kamu salah restoran. Saya makan waktu di Taiwan, saya sekolah di Taiwan, enak-enak aja tuh. Restorannya yang bener, Frankie. Kamu teman kamu salah bawa. Dokter Jaya mah makanan apa aja bisa, saya mah beda. Oke dok, jadi itu udah ada berapa poin ya dok yang dokter tadi sebutin masalah si pasien tadi ya, pasien juga. Dan saya baru tahu rasio medis itu wajib harus diberikan kalau diminta ya dok ya. Iya. Nggak boleh kalau pasien rawat itu 1 hari sebelumnya, setelahnya. Jadi dalam 24 jam tuh harus dikasih ke pasien. Biasanya kalau rumah sakit yang administrasi cepat, begitu pulang bawa resum medis. Kalau nggak pun 24 jam kemudian dia akan dikasih ke pasien. Ini penting ya. Nggak semua rumah sakit seperti yang dokter Jaya sebutin tuh dok. Ya, itu kan tergantung, di situ kan ada aturan. Aturan rumah sakit tuh namanya hospital bylaws. Itu dibikin oleh dokter-dokter di situ. Berarti kita aturannya kita cari rumah sakit yang sesuai dengan penjelasan dokter Jaya sebaiknya dok. Ya kalau konsultannya bener ya pastinya bener lah. Saya jadi agennya dok. Jadi agen konsultan. Oke dok, terus tadi kewajiban dokter udah dokter Jaya sebutin juga ya. Dok,
satu hal lagi dok, bagaimana kita menyikapi dokter yang judes? Kan dokter juga manusia. Ya. Katanya siapa? Cendil siapa dok? Nggak tahu. Cendil makanan. Rocker juga manusia, dokter juga manusia. Ya. Ada dokter-dokter yang judes, yang kayak tadi. Makanya saya bilang sama dokter Jaya, saya tinggalin tuh dokter, karena saya disuruh begini. Saya tuh nggak mau, jadi orang kan nggak mau berdebat. Jadi daripada saya debat-debatan sama dokter ini, setelah penilaian saya nggak dijawab dengan cukup memuaskan, saya tinggalin, cari tempat lain gitu kan. Bagaimana menyikapi kita terhadap dokter yang tidak, dan jangan sampai judes dah, tidak bersahabat ataupun tidak memberikan kita kepuasan. Apakah kita harus ngotot? Nggak usah, itu sifat orang. Kalau saya sendiri sih kalau jadi pasien dia aja seperti itu, kan di setiap rumah sakit tuh ada kotak itu, kotak saran atau komplain. Tulis aja, kirim situ, atau hubungin manajemen, bilang aja, dokter itu kok judes amat, saya tanya, saya dibentak begini-begini. Udah, itu nanti perbaikan untuk kedepannya buat dokter itu. Karena begini, salah satu kelemahan dari pendidikan kedokteran di Indonesia adalah dokter itu tidak diajarkan bagaimana cara bicara yang baik dan benar. Baik dan benar ya dok ya, bukannya baik dan benar. Nah, tapi harus diakui juga yang namanya dokter itu adalah manusia stres, Frankie. Karena kenapa? Pekerjaannya bukan pekerjaan yang enak. Kalau kamu di kantor ada enak, ada enggak segala macam. Kalau dokter kebanyakan kagak enak. Kenapa? Satu hari, kamu tahu ya, otak manusia itu kan menerima semua informasi kan. Pasiennya 30 orang ngeluh semua, Frankie. Di antara yang ngeluh ada yang mati, ada yang makin parah, ada yang gini-gini. Dokter itu stres karena yang masuk di kepalanya itu adalah negatif semua, Frankie. Nah, itu salahnya dokter, dok. Udah gitu ditambah lagi pasiennya ngotot, akhirnya pasiennya 100 dalam satu hari. Dokternya stres, bahwa kemudian dokter jadi judes, itu dalam tanda petik understandable. Walaupun ada orang yang bisa punya kepribadian yang cukup kuat sehingga dia tidak sampai judes. Tapi kalau dia sampai judes itu karena dia itu udah jenuh sekali. Kadang-kadang ngejawab pasien pun suka males karena udah terlalu banyak ngoceh-ngoceh. Dan kamu kebayang gak sih kalau dokter nih bolak-balik dokter begini, dia ngomong lagi, ulang kayak kaset rusak, Frankie. Ngomong lagi itu lagi. Lama-lama tuh dokter itu bisa sepandang sendiri dan dia kemudian jadi judes pada pasien yang berikutnya. Nah, sedemikian rupa sehingga, tapi kan itu nggak mesti terjadi. Artinya dokter mesti batasi diri. Kalau dia udah capek, ya stop dong. Jangan itu. Jangan terusin. Oke. Kemudian di beberapa rumah sakit yang itu ada beberapa komplain itu biasanya kalau saya di rumah sakit yang saya jadi konsultannya, itu ada apa ya? Ada sarana di mana kita minta masukan. Kan setiap pagi kalau rumah sakit yang benar ya, dokter umumnya sama perawat dan bidan kumpul laporan harian. Kemarin ada pasien sekian, segini-gini, pasien ini kondisinya begini, dia laporan pasien selama satu harian 24 jam. Dilapori ke direktur biasanya atau ada manajemen. Nah, dengerin. Nah, pada waktu dengerin gitu, kita minta masukan soal apa yang terjadi di bangsal. Misalnya ada dokter yang dimarah-marahin sama pasien, atau dokter yang marah-marahin pasien, atau kita dapat informasi itu dari perawat dan dari dokter umumnya. Karena dokter umum dan perawat itu ada 24 jam di situ. Nah, dari masukan itulah kemudian kita tahu, oh dokter ini sering dikomplain karena judes, yang ini sering dikomplain karena dia nggak mau nerangin pasien dan segala macam. Nah, itu dijadikan sarana tuh untuk memperbaiki, bukan dengan negor pasien dokternya. Pada beberapa rumah sakit yang benar, kita evaluasi kalau di tempat yang itu saya bilang evaluasinya bagaimana. Oh, dokter ini begini-begini, diajak ngomong baik-baik sama direkturnya atau manajemen. Harus kamu pasien, kamu jangan begitu. Nanti kalau kamu sering-sering begitu, kamu bisa digugat loh sama pasien itu. Nah, bahkan pada beberapa rumah sakit yang cukup bagus, liatin nih, kayaknya ada beberapa dokter tua nih nggak komunikasi dengan baik lah. Diundanglah psikolog untuk ngajari bagaimana cara ngomong yang mengenakan dan bisa menyejukkan pasien. Jadi kadang-kadang perlu begitu, Frankie. Karena kita nggak bisa maunya dokter semuanya ramah, belum tentu. Karena kan dia perilaku dia kan dibawa dari rumah kan. Ada dokter yang kasar ya, ada yang dokter kasar. Guru-guru saya juga banyak yang kasar.
Waktu sekolah dulu, wah gue ngomongnya udah kayak apa ngomongnya. Ya, tapi itu bawaan dia. Tapi kalau dia praktek di rumah sakit itu, manajemen punya hak untuk menegur, ngajakin ngomong, dan bahkan mendidik dokter itu supaya bisa berperilaku dan berbicara dengan baik ke orang lain. Karena untuk sampai pasiennya puas, itu cara bicara itu sangat penting. Dan itu kadang-kadang harus diajarin. Setuju banget dok. Soalnya kadang-kadang dokter tuh ngerasa jadi kayak manusia separuh dewa dok. Iya. Ya kan dok. Terutama kalau biasanya kalau dokter yang sudah cukup senior, terus kemudian punya saham di situ. Kalau enggak itu ya saya nggak gitu, usah praktek di sini. Enggak, ya seperti itu. Nah itu tidak boleh. Jadi artinya ya itu kan quality control di rumah sakit. Ini bentuk himbauan dokter Jaya lah ya buat sesama kolega dokter ya. Dan kalau ada dokter umum atau dokter atau perawat yang mendapati ada kejadian yang gitu, dilaporkan, tapi bukan berarti dilaporkan untuk semudah ditegur, enggak, supaya diajak ngomong baik-baik, supaya itu diperbaiki. Karena gini, kesalahan dari 1 atau 2 dokter itu bisa ngancurin seluruh rumah sakit. Karena kalau ada pasien yang tersinggung, tidak suka, kemudian digugat dan segala macam, itu yang jelek adalah seluruh rumah sakit. Sebenarnya saya mau kasih satu cara supaya dokternya nggak stres dok. Apa? Mau tahu dok? Gampang. Dokter Jaya suka durian nggak? Ya. Atau dokter Jaya suka makanan? Kalau ada orang jual makanan, dokter Jaya dapatnya, kalau dokter Jaya beli dapatnya apa? Makanan kan dok? Pasien, kalau dia bawa ke dokter keluhannya berarti kan dia menjual derita. Ya dokternya jangan beli. Kalau dia beli dapatnya derita dok. Ya kan? Enggak, tapi orang kadang-kadang tidak mengerti dokter. Kadang-kadang dokter ada nggak sabaran. Ya dimaklumin aja, kadang-kadang kebayang nggak Franky? Operasi nih dokter bedah saraf, operasi 3 jam, 5 jam. Satu hari itu dia udah operasi 3 orang. Kira-kira masih bisa tertawa nggak dia Franky? Nah itu jadi batasin. Nah, itu dia. Dan batasin itu kan adalah aturan rumah sakit. Jadi direktur rumah sakit tuh jangan hanya kemudian mumpung dia lagi rame, dua hantam aja begitu. Enggak. Yang namanya dokter juga manusia, dia tuh perlu istirahat. Jadi ada keterbatasan. Makanya pembatasan jumlah pasien barangkali itu salah satu solusi. Ya, itu saya lebih cocok yang kayak tadi, Dok. Batasin jumlah pasien, karena tadi saya bilang, kita kalau ke Singapura pengen ketemu dokter si A, bukan hanya Singapura, dokter-dokter di luar negeri lainnya juga istilahnya. Dokter kita mau ketemu berobat di konsultasi nih, Dok ya. Dia udah kasih tahu mau datang hari apa. Datang hari ini, oke, jam sekian. Begitu kita bilang mau diganti harinya, nggak bisa, ini udah ada penuh. Nah, sebaiknya Indonesia juga bisa mengikuti kayak gitu. Ya. Ya kan dok ya. Nah, terus satu lagi dok, untuk yang masalah dokter-dokter tadi dok, dia tuh istirahatnya kan nggak cukup tuh dok ya. Di dokter-dokter sekarang ini kan di Indonesia kan, kalau nggak salah pemerintah sudah membatasi tempat prakteknya dia dok. Ya tempat praktek, tapi jam prakteknya kagak dong. Oh, jam prakteknya enggak? Enggak. Kadang-kadang misalnya contoh di rumah sakit itu dia tertulisnya sih 2 jam di poliklinik, tapi kalau namanya operasi kan di luar itu. Operasi dia misalnya operasi biasanya 2 jam. Itu kadang-kadang ada yang ngantri buat dia 10 pasien. 2 kali 10 20 pasien. Bisa begitu. Nah, itu kan pengaturan. Nah, masalahnya kadang-kadang ada rumah sakit yang terlalu ngejar profit, dibiarin tuh dokter yang sampai overwork begitu. Overwork itu membuat dokter itu pasti nggak bakal bisa konsentrasi dengan baik. Itu kan soal pengaturan doang, bukan soal apa. Artinya rumah sakitnya harus kontrol lebih benar. Ya. Dan dokter itu disebutnya mitra kan dok ya? Bukan pegawai kan? Ada 2. Ada dokter dokter pegawai, dia dikasih gaji sebagai dokter di dalam. Tapi ada dokter yang suman jadi mitra, dia datang suman praktek di situ dok. Dapat THR nggak dok? Kalau yang dokter in dapat. Soalnya kemarin ada demo yang minta THR mitra itu dok. Nggak, tapi begini, kalau di dokter di rumah sakit tuh, kalau yang namanya dokter in, dokter tetap namanya, itu dia dikasih gaji sama rumah sakit, gaji rutin, dan satu lagi pembagian atas jasa medis. Dia periksa pasien dapat. Tapi kalau dokter yang cuma mitra doang, dia cuma dapat pembagian jasa medis doang, nggak dapat gaji. Dan dia biasanya mesti nongkrong di rumah sakit lebih banyak dokter innya. Jadi selain dia
praktek, dia ada waktu-waktu yang lebih lama dia ada di rumah sakit. Pegawai tetap lah ya dok ya. Seperti itu. Oke dok, ini pembahasan ini kayaknya nanti mungkin banyak juga nih dok dari yang nyimak kita punya pembicaraan. Iya, bentuk kita kan kita ngobrol ya dok ya. Jadi bukan suatu hal yang Dokter Jaya jelasin kayak kuliah kan ya. Ini harus dipahami dulu. Ngobrol itu tidak ada batasan ke kanan ke kiri gitu kan ya. Ya makanya kan saya banyak nanya, kamu sebagai pasien gimana? Nah, itu baru dikoreksi satu-satu gitu kan. Makanya supaya imbang, saya gantian saya nanya sekarang dok. Yang tadi penjelasan udah komplit semua dok ya. Kita anggap komplit sebelum sampai nanti ada permintaan dari yang ini. Ini satu pertanyaan sederhana dok. Saya memposisikan dokter sebagai calon pasien bedah. Ada dokter bedah, dia mau bedah Dokter Jaya. Tingkat kesuksesannya itu 99,9 99% lah ya. Kalau 99,9% mah repot. 99%. Kira-kira yang Dokter Jaya mau tanya tuh apa? Sudah operasi berapa orang? Nah, kalau udah 99 saya nggak jadi operasi. Nah, jadi artinya ini tolong nanti dicatat tuh. Batasannya sampai 99 doang dok ya. Kita tanya rasio suksesnya berapa, saya operasi ke berapa. Oke, benar dok. Jadi tolong dimaklumi bahwa seorang dokter lebih baik dokternya juga ini sekedar saya karena saya bukan di profesi dokter, saya sifatnya nggak menghimbau tapi sifatnya cuma istilahnya memberikan suatu gambaran. Sebaiknya juga kita mengontrol kesehatan badan kita sendiri sebagai profesional ya dok ya. Iya betul. Karena dan itu tahu nggak Frankie, itu etika dokter loh. Di dalam kode etika dokter Indonesia ada salah satu pasalnya yang mengatakan seorang dokter yang beretika adalah dokter yang memperhatikan kesehatannya pribadi. Jadi kalau dia jaga, nggak mempertimbangkan kesehatan, dia melanggar etika. Karena saya gambarannya gini, sebagai seorang profesional di tempat-tempat pekerjaan yang lain, ada beberapa tawaran yang menggiurkan dengan gaji tertentu. Tapi akhirnya saya perhatikan bahwa gaji-gaji tersebut itu menuntut kita bekerja sampai jam 2 pagi sampai jam 4 pagi, jam 4 pagi. Saya bilang saya nggak mau kerja kayak begitu. Saya dapat duit sekarang, nanti duitnya cuma habis buat bayar rumah sakit, saya bilang. Gitu. Jadi ini juga mungkin bisa dianalogikan yang sama kali dok ya. Untuk ya kesian juga kan akhirnya kita kerja capek-capek, nanti duitnya dipakai buat bayar temen dok. Gitu. Tapi yang kemarin saya ngomongin, saya ingetin lagi Dokter Jaya, resiko profesi Dokter Jaya lebih kecil resikonya daripada dokter bedah lainnya kan dok ya? Belum tentu. Ya dokternya kan kemarin bilang belum tentu. Coba sebutin dok kenapa? So, kalau dokter forensik itu yang datang ke dia juga yang agak enak, Frankie. Orang dibunuh lah apa sih. Kalau kita bilang tidak ada tuh kekerasan itu, kan yang dari pihak korban kan bisa marah, Frankie. Kan iya, bisa dimarahin karena kita apapun omongan kita pasti ada pihak yang tidak puas dengan itu. Artinya itu mata koin dok ya. Iya. Di satu sisi orang senang dengan penjelasan Dokter Jaya, satu sisi lagi nggak suka. Nggak, misalnya bersandainya lah. Suaminya tuduh istrinya selingkuh. Kalau saya bilang tidak ada selingkuh, istrinya senang kan, tapi suaminya gak senang. Udah curiga, dokternya menyangka. Tapi sebaiknya kalau bilang selingkuh, suaminya senang tuh kan, apa kata gua benar, istrinya marah sama saya. Aduh dok, kalau ya soal kayak gitu mah tutup nggak, maksud saya gini. Toh kan nggak bisa nyenangin semua orang. Ini cara berpikir saya kalau masalah perselingkuhan itu. Kalau memang tujuannya mau supaya tetap utuh mah, tutup mata aja dok. Nggak usah dibawa ke Dokter Jaya lah. Hasilnya apapun nggak enak kan dok ya. Oh iya. Tapi itu ada satu Frankie. Waktu saya dulu itu kan ngobrol sama profesor saya. Kadang-kadang saya pikir-pikir bodoh kata profesornya. Kenapa katanya? Cuman gara-gara urusan 10 menit itu bisa rusak seluruh kehidupan katanya. Soal selingkuh deh. Terus saya nanyanya gini, Prof, kenapa cuma 10 menit? Sebentar amat. Dia ketawa aja. Itu dokter salah ngomong, dok, profesor. Enggak, yang kemarin saya ngomong, dokternya masih ingat kan, resikonya lebih kecil kan? Apa? Kalau dokter bedah, resikonya kalau gagal,
itu pasiennya bisa meninggal. Kalau dokter Jaya lagi otopsi orang, kalau gagal resikonya nggak bakal si pasien yang jadi hidup lagi gitu. Ya kan, nggak pernah dok ya? Iya kan, kalau pasiennya orang mati kan pasien saya ada orang hidup juga. Di otopsi dok, otopsi. Oke dok, ini kayaknya saya perlu ini dok, dikasih apa? Es lemon tea dulu dok, ini suara makin habis. Kita break dulu dok ya. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.